Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di kelas periklanan. Kita sekarang sudah sampai di pertemuan ke-13 dan hari ini kita akan membahas tentang branding. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pernah mendengar istilah branding. Branding asal katanya adalah brand atau merek. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan branding ini? Nah, mari kita simak video berikut ya sampai akhir. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut. Ya, saya juga lupa ini saya ambil dari mana, tapi menurut saya ini cocok banget nih buat teman-teman DKV. Gimana caranya memahami branding sesungguhnya. Mari kita sama-sama saksikan. Supaya bisa dimonetasi, suaranya saya hilangkan ya. Jadi di sini dibilang katanya, kita ulang ya. Sebetulnya branding itu apa sih? Branding itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, kemudian bakat kita, keterampilan kita, dan hal lain yang bentuknya magic. Maksudnya bukan magic, sebetulnya itu bisa dikreasikan. Nanti kan apa sih kreasinya dalam bentuk apa? Nah, ini dia. Pertama, tipografi. Ya, tipografi. Terus kenapa ada satu brand menjadi sangat-sangat hebat? Salah satu jawabannya adalah karena tadi tuh dikreasikan, dikemas sedemikian rupa sehingga orang melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang menakjubkan. Nah, apa yang membuat branding itu menjadi terlihat hebat? Salah satunya adalah pengaruh media, bagaimana brand itu dikomunikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Kalau gitu, punya merek aja nggak cukup, punya tipografi, logo, type dan segala macam itu nggak cukup. Berarti brand itu harus juga dikomunikasikan, ditulis ya secara visual. Nah tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita butuh media tuh supaya orang-orang paham apa brand kita itu. Nah apa magicnya? Magicnya itu tadi ya, cara strategi mengkomunikasikan brand kita tersebut menjadi lebih besar sehingga orang banyak yang tahu, dan dari brand ini terlihatlah reputasi kita. Nah itulah disebut dengan the magic of branding. Nggak sekedar nama, nggak sekedar toko, logo, nggak sekedar personal ya, tapi lebih dari itu. Nah gitu ya. Jadi pengantarnya tentang branding adalah itu, bahwa ngomongin branding ternyata di belakangnya banyak sekali elemen-elemen lain yang harus kita pikir. Nah, sekarang branding merek. Di Indonesia udah ada Undang-Undang Merek Nomor 15. Ini mau ngomongin tentang definisinya. Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasinya dari unsur-unsur tersebut sehingga menjadi pembeda. Makanya branding kita kenal dengan nama lain adalah identitas. Gitu. Kalau satu nama sudah dimiliki satu perusahaan lain nggak bisa ngambil itu. Kalaupun bisa, itu sangat berat karena dilindungi oleh undang-undang merek. Kalau di undang-undang merek nggak boleh loh. Tapi kan ada loh Bu, misalnya ya Telkom Indonesia. Di luar negeri ada Telekom. Itu gimana? Nah itu beda lagi. Jadi kan nggak cuma penyebutan, melainkan tadi nih gambar, nama, huruf, warna juga ya. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa suara hologram itu juga bahkan bisa dimasukkan dalam definisi merek. Jadi kita awalnya ngomongin tentang definisinya dulu. Lanjut ya. Dalam SHIM 2000 tahun halaman 298, merek itu adalah rancangan perusahaan merek dagang yang membedakan dari satu produk jasa dengan produk yang lain. Jadi karena dia adalah pembeda atau karena dia adalah sebuah identitas, maka didesain dengan sedemikian rupa supaya dia terlihat berbeda dan bisa diingat oleh masyarakat. Ada beberapa unsur merek. Ada namanya brand name, namanya. Trademark, perusahaan yang mengelola merek. Trademark, trade name atau trademark ya, kecenderungan berupa logo. Nah, sebetulnya kalau mau ngomongin trademark gitu ya, kayak gitu-gitu, itu kita ada kelas lainnya di etika profesi, itu kita bahas juga tuh apa bedanya logo-logo kayak
copyright, register dan segala macam itu apa bedanya gitu ya. Tapi karena ini kita masih awal ngomongin branding, saya tidak akan membahas itu dulu gitu, kecuali nanti di kelas di grup kamu nanya ya. Lanjut aja. Dalam sebuah branding, tahapan pertama adalah pengenalan. Setelah orang kenal, tentu aja branding itu akan mendapat tantangan dari luar dalam bentuk persaingan. Kalau dia berhasil melewati tahap persaingan, maka tahap berikutnya adalah brand itu harus dipelihara ya, pemeliharaan. Branding merek tahap perkenalan. Jadi kita masuk pada tahap pertama dulu, tahap perkenalan. Biasanya pada tahap perkenalan ini adalah brandnya baru muncul, baru hadir ya, orang-orang belum banyak yang tahu atau bahkan belum tahu sama sekali. Derajat penerimaannya adalah penentu tahap periklanan produk. Misalnya ada brand baru yang belum dikenal, waktu itu ada Antis, ada Luwak White Coffee dan lain-lain. Ada cara atau strategi gimana supaya perkenalan ini bisa baik di tengah masyarakat. Pertama caranya adalah dengan mendidik konsumen mengenai produk atau jasa. Waktu itu Antis muncul karena lagi ada, kalau nggak salah ya, lagi wabah SARS. Jadi gimana caranya bisa cuci tangan tanpa harus menggunakan air. Akhirnya produk Antis muncul dan orang-orang sangat antusias melihat produk ini gitu, pengenalan. Karena ada suatu kegiatan atau suatu wabah, akhirnya muncullah satu produk pengenalan ya. Nomor 2, menunjukkan bahwa orang lain memiliki kebutuhan yang tidak mereka sadari. Iya benar. Tadinya kita kalau mau cuci tangan itu mikir-mikir gimana airnya segala macam. Tapi dengan produk ini ternyata tanpa air juga bisa cuci tangan gitu. Ya. Jadi melihat bahwa ada kebutuhan yang mereka nggak sadar. 3, memperlihatkan bahwa sebuah produk itu benar ada dan mampu memenuhi kebutuhan. Jadi harus bisa diuji. Benar nggak sih? Gitu. Ini bisa dipakai buat cuci tangan. Nah, makanya di iklan-iklannya Antis dia selalu bilang ada kandungan ini, kandungan itu yang bisa membunuh kuman dan segala macam. Sekarang kalau contoh kasusnya Luwak White Coffee. Nah, tujuan perkenalannya gimana? Pertama, mendidik mengenal konsumen. Pasti Luwak White Coffee sebelum dia mempublikasikan produknya ya, melansir produknya, dia udah riset dulu. Nah, dia lihat nih kecenderungan orang Indonesia minum kopi, tapi ada masalah nggak saat minum kopi itu? Banyak ternyata masalah. Pertama, kalau belum makan nasi terus sudah minum kopi hitam, dalam hal ini biasanya orang suka pusing, mual dan segala macam. Akhirnya dari masalah-masalah yang dihadapi banyak orang, dia bikin nih, ternyata ada white coffee, kopi yang bentuknya atau warnanya nggak hitam tapi putih, dan bisa mengatasi masalah-masalah itu. Kira-kira ketika orang biasanya minum kopi hitam terus hadirlah kopi putih, menarik perhatian nggak? Ya menarik ya, menarik perhatian. Kemudian apa? Apalagi dengan serombongan janji-janji yang mereka coba berikan gitu, pasti orang akan ada ketertarikan untuk mencoba. Jadi di tahap perkenalan harus ada positioning ya, kita udah bahas positioning. Positioning ya, keunikan yang bisa dibagi, yang bisa di-share kepada masyarakat. Ini ada film tapi saya nggak mainkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tahap perkenalan masih kita bahas. Ada produk baru, untuk apa produk jasa itu diluncurkan. Nah ini ya tadi ya, biasanya ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum masuk pada tahap perkenalan. Pertanyaan kedua, apakah produk jasa menawarkan cara yang lebih baik? Nah, lebih baik dari siapa? Dari pencipta pasar atau pemimpin pasar. Jadi ini harus dijawab dulu pada produk-produk yang mau memperkenalkan produknya ke masyarakat. Sekarang masuk pada tahap persaingan. Di tahap persaingan akan muncul ketika produk tersebut, merek tersebut udah mulai diterima masyarakat. Coba deh, misalnya contohnya Antis. Antis waktu pertama kali muncul, orang kan banyak yang beli tuh, ya. Sekarang muncul persaingan nggak? Muncul produk-produk sejenis nggak? Muncul, banyak malah ya. Nah itulah yang disebut dengan persaingan.
ketika produk itu sudah diterima masyarakat dan perusahaan lain melihat ada peluang memproduksi produk sejenis gitu. Ini sangat wajar di dunia industri ya. Jadi kalau ada satu produk yang bagus penjualannya, biasanya akan diikuti oleh produk-produk lain. Ketika dalam benak konsumen muncul pertanyaan, merek apa yang harus saya beli? Inilah yang ditandai dengan tahap persaingan. Nah, ini ada contoh lagi. Red Bull, tahu dong ya, minuman berenergi. Memulai penjualan sebagai minuman energi yang mengandung kafein tahun 1990, tahun 2006. Lebih dari 500 minuman berenergi muncul setelah itu dan dikonsumsi oleh 7,6 juta remaja. Tuh bayangin ya, 500 minuman. Ini yang menurut pendapat saya gitu ya, yang lagi seru lagi adalah minuman teh ya. Minuman kemasan teh. Awalnya mungkin zaman sekarang udah nggak ada. Dulu zaman saya kecil ada tuh namanya teh kelinci, logonya kelinci tuh. Itu sangat sangat populer, tapi sekarang udah nggak ada. Terus ada teh sosro. Teh sosro juga punya pesaing teh kotak. Sekarang pesaingnya banyak nggak? Banyak banget. Bahkan kita udah nggak bisa lagi mungkin menyebutkan siapa aja. Ada teh pucuk, ada teh gelas, teh gope, enggak kayaknya ya. Ya jenis teh kemasan kayak begitu tuh banyak banget. Nah, itulah yang disebut dengan tahap persaingan. Jika mereka bisa melewati tahap persaingan ini dan tetap menjadi pelopor, maka bisa dikatakan sebagai keuntungan. Dalam pasaran teh kemasan, kira-kira siapa pelopornya atau top of mind-nya? Teh sosro atau teh kotak? Tergantung ya. Jadi kalau kita misalnya bilang teh kemasan, mungkin teh sosro ya. Tapi kalau kamu perhatiin juga, teh kotak itu sangat-sangat konsisten terhadap kemasan kotaknya. Teh kotak tidak membuat kemasan botol, tapi teh sosro selain membuat kemasan botol juga karton ya, udah dia bikin. Jadi ada celah gitu, walaupun sama-sama teh kemasan, tapi punya perbedaan. Lanjut ya, branding merek tahap pemeliharaan. Nah, kalau tadi tahap perkenalan, terus masuk pada tahap persaingan, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu pemeliharaan. Tahap pemeliharaan dikenal juga dengan tahap pengingat. Nah, ini banyak nih produk-produk yang udah sampai di situ ya. Sasaran berikutnya adalah mempertahankan pangsa pasar. Kenapa? Karena setiap detik, setiap hari, setiap jam, setiap tahun itu ada pasar baru tumbuh. Maka sangat diperlukan bagi produk-produk tersebut untuk memelihara brandnya, sehingga generasi-generasi yang baru muncul ini tetap memahami, tetap kenal dengan produk tersebut. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada iklan-iklan yang setiap tahun itu berubah, misalnya kayak kok iklan Pantene setiap tahun ada aja sih yang baru, iklan Indomie ada aja. Ya karena tuntutan bahwa ada generasi yang tumbuh, dan generasi ini jangan sampai enggak kenal sama produk mereka. Disitulah tahap pemeliharaan. Lebih susah mana? Tahap memelihara, persaingan, atau tahap perkenalan? Jadi ternyata di tahap pemeliharaan ini kesulitannya lebih banyak gitu. Kenapa? Karena tadi kalau mereka lengah aja, itu akan disalip oleh pesaing gitu ya. Spiral perikanan, pengenalan baru, persaingan baru ya. Ini bahwa siklusnya akan kayak begitu terus, balik lagi gitu. Pengenalan baru, persaingan, pemeliharaan, pengenalan akan terus begini ya, akan terus begitu. Sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai sampai sekuatnya perusahaan itu ya, generasi. Karena perusahaan yang bagus itu, perusahaan yang bonafit gitu, kalau lihat dari luar negeri, adalah perusahaan yang mampu mempertahankan reputasinya hingga beratus-ratus tahun. Artinya kalau dia sudah bisa mencapai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun,
reputasinya itu bagus ya, termasuk juga regenerasi di dalam perusahaannya. Ya bisa gitu ya, menjaga kelanggengan perusahaan. Membangun ekuitas merek yang kuat. Produk bukanlah merek. Produk bisa berubah dari waktu ke waktu. Merek mewakili hubungan yang kuat antara penawaran dan konsumen. Nah, ini. Jadi perlu dipahami bahwa selain perusahaan itu ngurusin produk, mereka juga harus ngurusin merek. Kenapa? Karena merek ini juga harus dijaga. Kadang-kadang produknya berkualitas, tapi karena tercoreng nama baik mereknya, orang jadi nggak mau beli produk. Contohnya gimana? Contoh paling gampang ya. Kamu pernah dengar kasus Ariel nggak? Ya, saya nggak usah jelasin ya panjang-panjang. Waktu itu Ariel dan Luna Maya adalah brand ambassador sebuah produk sabun. Bayangin ya, produk sabun nih. Ini produknya sangat terkenal, bagus reputasinya. Tapi mereknya itu harus dilindungin. Kenapa? Karena brand ambassador-nya ada kasus. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan adalah oke, mereknya nggak bisa, karena gini ya, merek itu kan attach sama brand ambassador ya, sama endorsernya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan endorser, mau nggak mau merek akan terseret-seret. Nah ini yang harus dilindungi, karena bisa jadi karena orang nggak suka sama brand ambassadornya, nggak suka sama mereknya, produknya jadi nggak dibeli orang. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi walaupun produk bukanlah merek, tapi sama-sama dipelihara dan dijaga sedemikian rupa supaya punya reputasi yang bagus. Produk bisa berubah dari waktu ke waktu, tapi merek kalau bisa nggak berubah. Maksudnya gimana? Reputasi mereknya nggak berubah. Merek mewakili hubungan yang kuat antara penawaran dan konsumen. Di Amerika Serikat sekitar tahun 1880-an. Jadi ini udah mulai menjadi perhatian ya, membangun merek itu sejak tahun 1980-an ya. Jadi kalau misalnya begini, dulu saya sayangnya nggak punya materinya, beda lagi. Sebetulnya sebelum branding itu ditetapkan sebagai sebuah ilmu yang penting dikaji, orang itu nyiptain produknya dulu baru dikasih merek gitu ya. Kalau nggak salah sekitar branding itu tahun 60-an 50-an ya. Branding sebagai ilmu ya, bukan merek loh. Branding sebagai ilmu. Jadi kalau sebagai ilmu itu dikaji metodenya dan segala macam. Nah, jadi sebelum tahun itu, orang itu bikin produknya dulu baru dikasih label merek. Tapi setelah tahun 50-an ke atas, ya, orang mikirin konsepnya dulu, mereknya dulu, baru ngikutin produknya mengikuti, begitu kan? Kamu mau bikin misalnya, kamu mau punya usaha sablon gitu. Kamu akan mikirin dulu namanya apa, target marketnya siapa. Baru setelah itu produknya akan mengikuti target market kan? Nah, itu setelah ada kajian-kajian tentang branding. Jadi balik lagi, walaupun sejak tahun 1880 ini udah ada istilah tentang merek gitu ya, merek sebagai merek nama aja, tapi belum pada kajian-kajian. Dan dikenallah istilah lain namanya ekuitas merek, yaitu nilai pemikiran dan perasaan pihak tertentu seperti konsumen, distributor, dan tenaga penjual yang berkaitan dengan pesaingnya. Jadi begini, apa sih yang namanya ekuitas merek? Ekuitas merek adalah kekuatan merek sehingga bisa menjadi nilai lebih ya yang dirasakan oleh produsen, konsumen, sehingga bisa dibedakan dengan pesaing-pesaingnya. Membangun ekuitas merek yang kuat. Menurut Brand Asset Evaluator, merek harus dibangun atas dasar persepsi. Syaratnya, balik lagi nih, persepsi apa nih? Masih ingat nggak teman-teman persepsi artinya apa? Kalau lupa, buka-buka lagi catatannya. Persepsi adalah apapun yang ada di dalam benak kita, benak manusia ya, apapun indera yang menangkap rangsangan yang ada di luar, kemudian
ditangkap dalam benak manusia. Jadi merek dibangun atas dasar persepsi. Ada syaratnya. Pertama, pembedaan terdiri dari intisari merek, sumber margin. Kedua, pertalian hubungan dengan penggunaan, penggolongan, dan pasar. Ketiga, penghargaan, urusannya dengan reputasi. Keempat adalah pengetahuan, hubungan dengan pengalaman konsumen. Jadi ada 4 hal. Pertama, pembeda. Pembeda terdiri dari identitas, nama, logo, warna, dan segala macam. 2, pertalian atau konsep pemasaran yang terintegrasi. 3 adalah reputasi, penghargaan. Keempat adalah pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman konsumen. Oke, supaya lebih gampang ya. Begini, kamu di rumah pasta giginya apa? Jawab sendiri ya. Sekarang, apakah dilihat dari sisi identitas, kemasannya, terus secara fisik ya, bentuknya itu beda nggak dengan produk-produk sejenis? Oke. Nomor 2, konsep pemasarannya apa? Ini ngomongin positioning nih berarti. Apa yang membedakan pasta gigi kamu dengan pasta gigi yang lain? Pasti ada deh. Mungkin pasta gigi untuk gigi berlubang dan kuat dan segala macam itu ada deh. Pesan-pesan seperti itu. 3, apakah ada urusannya dengan penghargaan, berurusan dengan reputasi? Kalau jawaban kamu itu adalah Pepsodent ya, nomor 1 tadi itu ya. Jawaban kamu adalah Pepsodent, pasti juga ada reputasi. Kenapa? Misalnya sudah berpuluh-puluh tahun digunakan, terus sekarang apalagi ada dokter gigi yang datang ke sekolah-sekolah, itu adalah bentuk penghargaan. Terakhir adalah pengetahuan, hubungan dengan pengalaman konsumen. Nah ini karena brandnya udah lama, pasti udah turun-temurun. Nah ini ada nih pemahaman ini, persepsi ini bahwa wah nenek saya juga pakai ini, mama saya pakai ini, nah kayak begitu. Inilah 4 hal yang perlu dipahami supaya memiliki ekuitas merek yang kuat, supaya brand kita itu kuat. Kelemahan dan kekuatan ekuitas merek. Pertama ada kesadaran merek. Ini saya udah pernah jelasin yang awareness gitu-gitu. Ingat nggak? Sampai ada top of mind ya. Pertemuan kedua tuh kalau nggak salah. Kita masih ketemu. Pangsa pasar, elastisitas harga, kepekaan terhadap merek, konsistensi, atribut, distribusi, kesetiaan merek. Oke, ini sih nggak perlu kita bahas panjang lebar, ini lebih ke pemasaran. Jadi merek itu yang tadi magical itu ya, yang di awal, bahwa ketika merek itu sudah diterima masyarakat, sudah lewat persaingan dan dia harus dipertahankan, maka ini pertahanan pangsa pasar ini harus juga dijaga gitu. Misalnya gini, mereknya udah bagus dipahami banyak orang, terus masyarakat juga persepsinya bagus terhadap merek itu, tapi ketika distribusi nih, tapi buat nyari produk tersebut susahnya minta ampun. Nah ini bisa bahaya juga, akhirnya orang-orang lama-lama bisa lupa. Nah ini harus dijaga nih gitu. Jadi ini lebih terkait dengan pemasaran ya. Tahap mengenali ekuitas, status mereka saat ini, wawasan merek, visi merek, gagasan merek, evaluasi. Nah, saya mau bahas dengan evaluasi aja. Balik lagi, walaupun merek itu sudah dikenal luas, sudah punya reputasi yang bagus, namun tetap harus dievaluasi. Maksudnya apa? Setiap tahun harus ada pembaruan-pembaruan sehingga mendapatkan pemasukan untuk strategi pemasaran yang lebih baik ke depannya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan dan nggak disalip sama pesaing. Jadi ini penting banget. Jadi setiap tahun biasanya ada evaluasi gitu ya. Oke, ini video-video saya sayang sekali nggak bisa saya play di sini. Cuma saya mau kasih ada 3 hal penting dalam merek ya. Ada 3 hal penting dalam merek atau branding. Pertama adalah fungsi identitas. Makanya kemarin saya berkali-kali bilang sama teman-teman yang asistensi tugas,
Lah kok warnanya nggak sama, lah kok gaya visualnya nggak sama. Itulah identitas. Ya kali gitu kamu bikin logo Unindra warnanya beda-beda, entar warna biru, entar warna pink, gak bisa. Itu pun ada color patternnya ya, birunya harus apa. Itulah yang disebut dengan identitas. Ya, jadi ini warna pun nggak bisa sembarangan kayaknya cocok nih, nggak bisa begitu. Ada ukuran-ukurannya berapa persen, identitas. Termasuk tadi tipografi dan segala macam. Jadi brand itu adalah identitas. Maksudnya selain identitas itu apalagi membedakan. Bayangin kalau kamu masuk ke dalam toko supermarket dan segala macam mau minum Coca-Cola, dari jauh aja buka kulkasnya, dari jauh tanpa buka kulkas kamu tuh udah tahu mana yang Coca-Cola, hanya melihat warna dan bentuk grafisnya. Itu yang dimaksud dengan identitas. Jadi nggak bisa beda-beda, harus benar-benar kita perhatikan gaya visualnya. Jadi urusan identitas ini adalah yang bisa kita tangkap melalui visual mata. Oke, ini yang pertama, identitas. Yang kedua, merek adalah janji. Maksudnya apa? Dalam merek, kan tadi kan udah dibilangin ya, ada reputasi. Reputasi adalah janji-janji. Apa misalnya? Ketika kamu misalnya minum Coca-Cola, harapannya apa? Atau minum teh botol, harapannya apa? Makan KFC, harapannya apa? Jadi ada janji-janji di situ. Ya, biasanya janjinya terkait dengan positioning. Terakhir adalah reputasi. Reputasi itu maksudnya apa? Reputasi adalah kualitas yang ditawarkan. Kenapa milihnya minum Aqua? Walaupun Aqua gelas ya. Kenapa nggak mau minum misalnya Aria? Atau misalnya minum air kemasan lain gitu. Apa kalau Fit sama Aqua kan udah jadi satu perusahaan. Nah, itu reputasi, karena mungkin di situ kamu percaya bahwa Aqua misalnya sudah lama brandnya sudah tersebar luas dan segala macam. Jadi ini adalah 3 hal penting dalam sebuah merek harus dikembangkan. Maksudnya nggak cuma sekedar identitas saja, tapi bisa ada janji, ada reputasi. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini. Saya berharap nanti di kelas kita bisa diskusi ya lebih jauh tentang brand, karena ini penting banget. Pentingnya begini loh. Ini baru baru permukaan aja. Kalau misalnya kita nanti bahas tentang contohnya itu ya, tugas-tugas yang kamu kerjaan gitu, lingkungan cetar itu kan visi misinya juga harus ada di situ gitu. Karena apa? Balik lagi karena ini menyangkut merek, identitas, janji dan reputasi. Ini yang harus dijaga nih supaya masyarakat nggak kebingungan. Ini lingkungan cetar tapi kok visualnya kayak begini gitu. Nah, itulah ya hal penting yang harus kita pahami tentang merek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.